Tapindo. Oke. Nah, itulah secara singkat mengenai Bank Mandiri. Nah, bagaimana dengan Bank Mandiri saat ini? Bank Mandiri saat ini gede, banyak divisinya, banyak grupnya. Nah, bahkan kemarin sudah ada organisasi yang terbaru. Ini saya masih menggunakan organisasi yang lama, tapi ini hanya sedikit berbedanya itu di Direktorat IT. Di Direktorat IT ada tambahan grup karena sekarang sudah zamannya dunia digital, maka Bank Mandiri sudah mengantisipasi tersebut dengan meluncurkan produk yang berkaitan dengan digital. Nah, tentunya ini di back office-nya, di dapurnya itu juga harus disiapkan juga. Nah, dulu ada yang namanya grup yang namanya Digital Banking Product. Nah, Digital Banking Product-nya itu sekarang bisa menjadi dua. Menjadi grup yang besar, yang satu menangani digital retail produknya, yang kedua adalah digital wholesale produknya. Ini perubahan yang baru di bulan Agustus terkait dengan organisasinya Bank Mandiri. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan Bank Mandiri sendiri mengenai jaringan dan juga anak perusahaan? Bank Mandiri labanya Juni kemarin per Juni itu sekitar 25,23 triliun. Lumayan gede juga ini. Mudah-mudahan akhir tahun nanti bisa 2 kalinya. Artinya minimal adalah mendapatkan 50 T. Nah, kalau 50 T itu dibelikan 25 T aja dibelikan cendol itu bisa untuk berenang ya. Untuk kalian. Oke, ini jaringannya, ada cabangnya. Per Desember itu ada 2.362. Nah, sekarang cabang-cabang di Bank Mandiri itu sedang ditransformasi. Ada yang namanya cabang Smart Brand. Nanti habis penjelasan saya nanti ada langsung masuk materi tentang Smart Brand. Nah, itu juga berpengaruh dengan jumlah cabang konvensionalnya atau cabang regulernya. Sekarang sedang ada rencana untuk konversi cabang mikro menjadi cabang reguler. Dan itu akan berpengaruh kepada jumlah. Nah, yang berikutnya jaringan ATM. Jelas banyak banget. Nah, mungkin data ini sudah tidak lebih besar lagi. Tetapi memang ke depannya mungkin ATM itu sudah akan berkurang karena sejalan dengan adanya pembayaran secara digital. Nah, itu akan lebih praktis lagi, orang ngambil duit atau orang transaksi itu dia harus melalui ATM. Sekarang Anda pakai QRIS juga bisa melakukan pembayaran dengan berbagai tujuan. Bisa tarik tunai di mana aja. Ya, sudah ada 8.000 lebih. Di Indomaret pun kalian juga bisa mengambil tunai. Tidak harus datang ke cabang Bank Mandiri. Nah, mengenai anak perusahaan, nah ini mungkin teman-teman sudah tahu Syariah Mandiri sekarang menjadi BSI. Ya. Terus ada kalau punya mobil, ada juga ini ada Tunas Finance. Ada juga perbankan, ada Mandiri Taspen. Nah, ini Bank Mantap. Ada juga InHealth yang berkaitan dengan kesehatan. Yang asuransi, ada yang punya produknya AXA? Nggak ada. Nah, juga ada yang suka main saham? Pastinya ada tahu ini, Mandiri Sekuritas atau Mandiri Investasi. Nah, yang terakhir ini ada Mandiri Utama Finance. Ini sama dengan Utama Tunas Finance. Kalau Tunas Finance itu biasanya mobil baru, kalau Utama Finance itu boleh mobil-mobil second kalau kalian ingin memiliki mobil. Lalu bagaimana dengan cabang-cabang yang lainnya? Nah, tidak hanya yang ada di dalam negeri, Bank Mandiri memiliki beberapa cabang yang ada di luar negeri. Nah, salah satunya adalah di Cayman Island. Ini menarik sekali nih kalau Anda ditempatkan di cabang Cayman Island ini. Nah, dekat pantai, asik nih, Shanghai. Nah, yang bisa bahasa Mandarin ini Singapura yang paling dekat, terus ada di Hong Kong. Di Hong Kong ini ada di Causeway Bay yang pernah ke Hong Kong, di seberangnya KJRI itu ada cabang Bank Mandiri. Salah satunya di sana ada yang di Admiralty juga. Ada di cabang luar negeri di Dili. Dili yang bekas negara kita juga ya. Ada Remittance, ini ada di Malaysia. Mandiri Remittance ada di Malaysia. Ada Mandiri Euro, ada di Inggris. Nah, lumayan saya ada pernah 2 tahun di Inggris juga. Nah, ini adalah cabang
Bank Mandiri yang ada di luar negeri. Nah, kita masuk ke Mandiri University-nya. Nah, ini sedikit gambar mengenai Bank Mandiri Kampus Wijaya Kusuma. Jadi kami memiliki kampus di Jakarta, namanya tempatnya itu di Wijaya Kusuma, sehingga kampusnya dinamakan dengan Kampus Wijaya Kusuma. Kampusnya luar biasa, bagus, integrated dengan fasilitas hotelnya, jadi ada penginapannya. Di sana juga ada untuk kegiatan aktivitas olahraganya, ada kolam renangnya juga. Jadi kalau pas mau belajar di sana, bisa menggunakan fasilitas untuk refreshing. Ada golf simulatornya juga. Nanti kalau ada waktu saya tayangkan videonya mengenai kampus Wijaya Kusuma ini. Lalu apa visi dan misinya Mandiri University ini? Jadi teman-teman biar tahu bahwa kami itu di Mandiri University itu visinya adalah menjadi center of knowledge and excellence bagi industri, finansial, dan menghasilkan pimpinan terbaik untuk bangsa. Apa itu menghasilkan pemimpin terbaik untuk bangsa? Hampir di sebagian besar BUMN dan juga di pemerintahan, di birokrasi, itu ada orang mandiri. Di rootnya Bank Mandiri, di rootnya Bank BRI itu juga dari Mandiri. Di rootnya BTN juga dari Bank Mandiri. Di rootnya BNI juga dari Bank Mandiri. Direktur SDM-nya Krakatau Steel juga dari Mandiri. Direktur SDM-nya kantor pos juga Bank Mandiri, banyak. Jadi kalau di bank-bank mana, tidak hanya itu banget, tapi di BUMN itu banyak, apalagi di BPD itu banyak kan dari orang-orang mandiri. Mereka ditugaskan, mendapatkan penugasan untuk mengemban tugas baru di luar Bank Mandiri. Nah, yang baru aja teman satu unit saya baru tanggal 1 Agustus kemarin mendapatkan penugasan menjadi direktur keuangan di anak perusahaan Telkom. Nah, banyak dulu malah di RUT PLN itu juga dari Bank Mandiri. Nah, saat ini yang di pemerintahan ada Pak Budi Gunadi Sadikin, ada Pak Tiko, ada Pak Halaman Suri. Nah, itu mantan direktur Bank Mandiri yang mendapatkan penugasan di birokrasi atau di pemerintahan. Nah, itu makanya visi Bank Mandiri sebenarnya sekarang itu sudah mulai kelihatan menghasilkan pemimpin terbaik untuk bangsa. Lalu misinya apa? Mandiri University akan memberikan dampak transformasional kepada organisasi dan Bank Usaha Indonesia melalui pembentukan budaya belajar yang inovatif dan berkesinambungan. Jadi Bank Mandiri itu menjadi trend center untuk program-program pendidikannya. Orang menggunakan metode belajarnya e-learning, orang belum menggunakan, Mandiri sudah duluan. Kita sejak tahun 2003 itu sudah menggunakan platform e-learning untuk menambah knowledge pegawai. Jadi di sela-sela bekerja, di mana aja mereka bisa mengakses untuk menambah ilmunya. Nah, untuk itu sistem pembelajaran yang inovatif dan berkesinambungan itu menjelaskan sistem pembelajaran untuk mendukung Bank Mandiri dalam mencapai tujuan organisasi. Karena Bank Mandiri adalah bukan lembaga sosial, lembaga bisnis, pastinya bottom line-nya adalah bicara mengenai profit. Pasti arahnya ke sana. Yang kedua, menghasilkan pemimpin yang terbaik. Nah, ini tadi sudah ada bukti-buktinya, evidence-nya bahwa memang Mandiri saat ini bisa dikatakan menjadi School of Bankers-nya di Indonesia. Ya, tidak hanya dalam bentuk benchmark dari perusahaan-perusahaan lain, tetapi yang real juga Mandiri saat ini dipercaya pemerintah untuk menghandle leadership programnya untuk BUMN yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah menumbuhkan kultur pembelajar yang berkesinambungan. Makanya di Mandiri ada yang namanya Mandiri Pembelajar Tangguh Teks lainnya itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Nah, bagaimana dengan organisasinya sendiri? Nah, organisasinya di Mandiri University seperti ini. Nah, saya itu ada di sini. Nah, teman-teman, karena GPP ini adalah programnya Under Retail Banking Academy,
Nah ini, Anda posisinya ada di sini dan saya ada di. Nah ada di sini di Regional Mandiri University. Nah sementara yang lain yang belakang ini adalah di back office-nya, ini yang membantu penyelenggaraan training dari mulai penyiapan fasilitasnya, penelitian kalau secara offline penyiapan untuk konsumsinya, absensinya, evaluasinya dan sebagainya itu ada di back office ini. Nah, bagaimana dengan Juni Anda saat ini? Anda di program ini ada 3 minggu akan mengikuti training dasar perbankan, 2 bulan nanti akan mengikuti program UJT, masuk kelas lagi, tidak 2 minggu setelah kita evaluasi, mungkin hanya 6 hari atau 5 hari, Anda akan belajar tentang perkreditan retail di Bank Mandiri. Terus lanjut lagi dengan UJT di business unit. Nah, untuk saat ini sertifikasi mungkin masih di hold atau tidak diselenggarakan karena lembaga yang memberikan sertifikasi itu masih dievaluasi lagi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting what to do. Ini saya akan tekankan di sini teman-teman selama 3 minggu ini akan berkaitan dengan penjelasan saya ini. Nah, apa yang akan Anda lakukan setiap hari menjelang training, yaitu mengetahui jadwal atau rencana pembelajaran, nanti akan saya kirim slide-nya, pembelajaran secara visual ini. Mengisi daftar hadir, nanti Bu Rika akan menyiapkan daftar hadir apakah di awal atau di akhir, biasanya diberikan di akhir. Di akhir hari, teman-teman harus absen. Nah, kalau tidak ada kehadiran, berarti Anda tidak hadir, dianggap tidak hadir. Yang kedua, yang ketiga, mengetahui materi dengan flight plan atau schedule nanti Anda akan mengetahui apa yang akan dipelajari hari ini. Ya, ya. Jadi biasanya ada beberapa pengajar yang memberikan pre-reading dulu sebelum masuk di kelas. Anda dikasih pre-reading. Maka dari itu Anda harus aktif melihat informasi atau pengumuman-pengumuman yang ada di WAG, ya, di grup magang kampus Pertiga General Banking. General Banking ini termasuk program yang paling favorit. Nah, favoritnya salah satunya adalah terlihat dari jumlah pesertanya. Jumlah pesertanya itu selalu banyak. Kalau tadi dari daftar yang dikirimkan oleh HCS ada 38, absen 1 orang, saya anggap katakanlah ada 37 orang. Nah, sementara program lain nggak nyampe jumlahnya sebanyak di General Banking Program. Terus yang keempat, untuk trainingnya, nanti kalau ada pre-test, kalian harus mengerjakan pre-test tersebut. Nah, itu bagian dari evaluasi untuk mengetahui seberapa banyak materi itu bisa dikuasai atau diserap oleh peserta. Itu yang sebelum pelaksanaan. Nah, untuk selama pelaksanaan, peserta, nah ini, cari tempat yang nyaman. Nah, pastikan di situ jaringan internetnya bagus ya, teman-teman. Jangan sampai nanti pas diskusi suaranya putus-putus atau kalian menerima materi atau penjelasan dari para trainer tidak jelas karena koneksi internetnya nggak bagus. Nah, sekali lagi jangan menggunakan HP. Kalian harus menggunakan laptop dan harus kamera on. Mic-nya biasanya masih di mute kecuali dipersilahkan untuk berbicara. Nah, yang pertama, standby 15 menit sebelum kelas dimulai. Jadi sebelum 15 menit, kalian harus menyalakan laptop, cek koneksinya, cek kameranya, cek mic-nya. Nah, semuanya pastikan dalam kondisi yang bagus. Terus mengikuti kelas secara virtual, baik nanti ada secara lecture, ada diskusi, mungkin ada case study-nya juga. Yang ketiga, aktif bertanya. Jadi tidak harus menunggu diberikan sesi khusus untuk bertanya. Kalau kalian ada sesuatu yang mungkin kurang jelas, yang harus ditanyakan, izin atau raise your hand, kasih kode di situ kepada pengajarnya, mohon izin Pak atau Bu, ada pertanyaan saya kurang paham itu atau mohon dijelaskan lebih lanjut tentang topik A misalnya begitu. Ya. Yang terakhir untuk selama training, kamera on selama
sesi virtual training. Nah, ini yang penting lagi, setelah Anda mengikuti proses pembelajaran, misalkan hari ini Anda mengikuti nanti Introduction to Smart Brand dan Akhlak. Pada saat Anda mengikuti hari ini, post-testnya bukan dilakukan hari ini, tetapi akan dilakukan esok hari. Jadi pelaksanaan post-testnya adalah H+1 dan biasanya dilakukan di akhir hari. Ya, jadi mengerjakan daily post-test. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Ini bagian dari evaluasi nanti yang akan diserahkan dari Mandiri University ke Dignas yang akan dikonversi menjadi SKS Anda. Selain nanti ada presentasi. Terus apalagi selain mengerjakan post-test sesuai dengan mata pelajaran yang sudah diberikan, sekali lagi ya, post-test dilakukan H+1. Untuk besok yang di-post-testkan adalah untuk materi Smart Brand saja. Untuk akhlaknya tidak ada post-testnya. Nah, setelah post-test, kalian akan mendapatkan link evaluasi terhadap trainer dan penyelenggaraan training. Dan ini wajib diisi. Nah, ini bagian dari kontrol kehadiran peserta juga. Linknya nanti biasa diberikan oleh Bu Rika pada saat akhir hari atau besoknya untuk mengevaluasi terhadap penyelenggaraan trainingnya atau terhadap materinya atau terhadap trainernya. Itu sudah ada standarnya. Dan peserta wajib mengisi evaluasi tersebut. Nah, ini adalah agendanya untuk seminggu pertama. Jadi di sini ada post-test. Jadi post-test untuk Smart Brand dilakukan besok. Post-test untuk Banking Overview dan pengantar kredit mikro dilakukan nanti tanggal 23. Nah, untuk pengantar kredit dan produk wealth nanti akan dilakukan di tanggal 24. Kalau yang dilaksanakan tanggal 25 nanti dilakukan post-testnya di tanggal 28 atau hari Senin. Begitu. Oke, ini week 2 nanti akan saya share di grup. Nah, ini week 3-nya. Sampai dengan kelas selesai, di sesi terakhir nanti ada informasi terkait dengan OJT-nya. Biasanya yang memberikan adalah teman-teman dari HCS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Nah, ini ada kontak personnya. Nanti saya ganti Mas Andri Dayat, ini sudah diganti dengan Bu Rika ya, dengan Bu Rika ada informasinya. Ini beberapa orang kontak person yang bisa dihubungi selain saya. Tapi nanti lebih banyak ke Bu Rika. Bu Rika aja, tadi kan sudah nomornya sudah ada di grup ya. Pak Andri ini juga sudah ada penugasan ke unit lain, sehingga tidak ada. Oke, itu teman-teman untuk sesi penjelasan mengenai program Magang Kampus Merdeka untuk kelas General Banking Program. Nah, sebelum kalian break untuk mengikuti sesi berikutnya, sesuai dengan janji saya tadi, apakah sudah ada yang bersedia atau ditunjuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas? Tugasnya wakil ketua kelas dan wakil ketua kelas setiap pagi sebelum sesi mulai nanti menginformasikan kepada teman-teman untuk segera join. Nanti berkomunikasi dengan saya, mewakili teman-teman, atau dengan para trainer. Misalkan ada materinya ada perubahan, besok siapa, nanti akan saya informasikan juga. Atau ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program magang ini, bisa lewat ketua kelasnya. Kurang lebih itu mengkoordinir teman-teman sebagai PIC atau penghubung liaison officer antara teman-teman dengan Bank Mandiri. Oke, kurang lebih itu tugas-tugas dari ketua kelas dibantu oleh wakilnya. Wakilnya boleh dari satu. Kalau kalian sudah menunjuk, monggo silahkan. Ada aspirasi mau menjadi ketua kelas? Kalau angkatan sebelumnya dengan sukarela hadian dari UI bersedia menjadi ketua kelas. Saya harap untuk untuk batch kelima ini juga begitu. Sebelum nanti dipilih. Ya, silakan. Ada? Atau ada yang mengusulkan temannya?
Kalau tidak ada, saya tunjuk ketuanya Adi Syaifullah. Adi? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Ini kan untuk GBP sendiri, untuk General Banking Program kan ada 2 ini ya Pak. Untuk general program hanya ada 1, GBP itu 1 aja. Oh, oke, Hanya berarti teman-teman saya itu. ini untuk job desk-nya nanti bakal ngapain aja Pak, ketuanya? Ya, yang seperti secara kelas mengkoordinir teman-teman untuk mengikuti kelas dalam paginya, misalkan menyampaikan, ayo teman-teman mulai join sekarang atau pengajarnya sudah ada nih. Nanti kalau ada Oke, hal-hal boleh yang Pak. ya, oke. Adi, Boleh. silakan Adi sebagai ketua kelas untuk menunjuk wakilnya. Tidak boleh satu universitas ya, boleh kamu ambil dua wakil ketua. Silakan. Kalau dari saya sebenarnya saya belum kenal banyak teman-teman di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau volunteer jadi wakil ketua kah? Oke, ayo. Oke, ini ada yang raise hand Pak. Resen, ada yang resen. Oh, ini siapa ini? Yang raise hand. Butuhnya 2 doang kan ya Pak? Ini ada Ahmad sama Rania. Ada Ada 3 Dimas nih. Hadis juga. Ada Dimas Iya, Hadi. 3. Oke. Saya kembalikan ke Adi. Adi, silakan. Oke. Kalian kamu kalau milih 2, monggo silakan aja. Mungkin untuk Yazid dari universitas mana ya? Maaf, aku belum tahu. Izin masuk, saya dari UGM. Dari UGM. Oh, oke, boleh. Ahmad Yazid 1. Yazid ya. Oke. Terus mungkin ini ada 3 ya Pak. Butuhnya 2 doang ya. Nggak apa-apa. Privilege-nya ketua. Oke, mungkin kalau Rania dari univ mana Rania? Saya dari Universitas Pajajaran. Oke. Mungkin aduh, saya nggak enak Pak. Oke, kalau begitu gini, kasih biasanya. mekanismenya. Ini ada 2, antara Dimas sama Rania. Silakan teman-teman untuk voting, karena Adi nggak bisa memutuskan. Nah, pilih Rania atau pilih Dimas. Nah, tidak ada vested interest apa-apa. Nah, sama-sama belum tahu. Oke, silakan yang resennya diturunin dulu. Sekarang kita pilih dulu Rania. Siapa yang pilih Rania? Silahkan kasih resen. Tapi tadi maaf Pak, untuk Dimas dari univ mana ya? Kan harus beda ya. Beda lah pasti. Dimas dari mana? Dari Brawijaya Pak, Universitas Dari Brawijaya. Oh, beda, sudah beda. Beda-beda ya, 3-3. Ya. Ya udah, kita mungkin sistem voting aja kali ya Pak. Oke. Untuk pertama Rania dulu. Untuk Rania ini udah ada 2 orang yang voting, 3 orang. 7. Ada 7 ya? 7, 11, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, berarti sudah lebih dari 50%, berarti untuk wakil ketuanya adalah Rania ya. Oke, maaf banget ya Dimas. Tapi nanti buat teman-teman yang lain, kalau misalnya mau ngebantuin kita bertiga, boleh banget. Boleh banget. Oke.
Wakil Ketua 2. Oke. Bill, saya sampaikan lagi Ketua untuk Angkatan GBB batch kelima, Adi Saifullah, Wakil Ketua satunya Ayazid Bustomi, Wakil dari Gajah Mada, ya, Wakil Ketua duanya Rania Putri Aselia, ya, dari Universitas Pajajaran. Oke. Itu untuk ketua dan wakil ketua di angkatan ini. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah memilih wakil ketuanya, karena tadi mungkin belum mengenal satu sama lain sehingga saya terpaksa harus memilih Adi. Oke. Nah, Adi dengan ikhlas dan sukarela juga menerima penunjukan dari saya. Nanti nggak usah khawatir, teman-teman yang lainnya bisa saling membantu untuk kelancaran proses belajar ini, dan juga nanti kalau ada informasi-informasi terkait dengan seputar magang dan UJT-nya, ya. Oke, dari saya itu dulu. Saya ucapkan selamat belajar, selamat mengikuti program Classroom dasar-dasar perbankan untuk kelas GBB. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal dan selalu dalam kondisi yang sehat. Oke, masih ada sekitar 5 menit. Teman-teman bisa ke toilet atau ingin minum atau ingin makan cemilannya. Sambil menunggu nanti Pak Asep Supriyatna untuk memberikan materi terkait dengan Smart Brain. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak. Pak Luki. Terima kasih. Perkenalan dong. Aku.
Jaket motoran. Tapi